Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hukum yang saya cintai, yang saya hormati, para dosen di Universitas Sunan Giri. Izinkan kami, Pak dosen, Pak doktor, Pak profesor, gitu ya, bimbing kami dalam hal ini. Kami dibimbing oleh Profesor Sunarmadi Wibowo, sarjana hukum ya, Profesor Sunarmadi Wibowo yang saya hormati, saya cintai, kawan-kawan Magis Hukum, pasca sarjana Magis Hukum Universitas Sunan Giri angkatan tahun 2022. Video ini kita rilis di tahun 2023, tepatnya bulan Mei. Izinkan saya menulis scientific discovery tentang hukum, yaitu tentang predicate crime atau tindak pidana awal di TPPU, tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau predicate crime TPPU ini ya, itu ditulis oleh saya, Guru Sugeng Mulyono, ya, nomor Induk Mahasiswa 22 ya, tahun 2002 ya, saya lupa makanya sekiannya lupa ya. Kemudian dosen pembimbingnya Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, sarjana hukum nyambung atau yang lebih dikenal dengan Profesor Bowo ya. Kalau di beberapa televisi itu disebut dengan Profesor Bowo ya, di JTV misalnya. Kemudian Pak Dr. Roman Hakim SHMA. Dasar hukum daripada TPPU ini adalah nomor 8 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya. Latar belakangnya adalah bahwa pada Rabu 29 Maret tahun 2023 di DPR RI Jakarta itu ada RTP, rapat dengar pendapat antara Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Profesor Mahfud MD, dengan Komisi 3 DPR RI tentang dugaan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, dugaan ya. Kemudian hal yang tidak penting kalanya kita bahas terkait ini adalah, karena ini adalah juga ada korelasi menurut kami adalah tentang perlunya rencana undang-undang atau RUU penyitaan aset tindak pidana. Nah, ini sebetulnya sudah bukan barang baru gitu ya, sudah berproses di 2019 ya, sudah diajukan oleh pemerintah, kemudian belum approve, belum disetujui oleh DPR, TikTok bola balik antara pemerintah dan DPR ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga urgensinya terkait TPPU ya, selain perlunya RUU penyitaan aset tindak pidana juga tentang pembatasan ya, perlunya pembatasan uang kartal ya. Pembatasan uang kartal ini maksudnya adalah di atas 100 juta itu harus melalui perbankan ya. Di bawah 100 juta sampai dengan 300 juta tunai. Jadi memang selama ini di negara kita Republik Indonesia ini belum ada pembatasan semacam itu ya.
Antara lain adalah korelasinya dengan TPPU adalah memudahkan, ya, mungkin aparat penegak hukum, mungkin perbankan yang diminta datanya untuk memberikan data, ya, apabila diperlukan secara hukum, ya, penyidikan dan seterusnya apabila ada suatu kasus tindak pidana semacam itu. Sedangkan definisi apa sih yang dimaksud dengan pencucian uang itu sendiri, ya? Ini sesuai dengan prosedur HBPU BPT, ya, di pencucian uang, pencegahan terorisme, ya. Disebutkan bahwa pencucian uang adalah suatu perbuatan menempatkan, mentransfer artinya bisa melalui banking, melalui perbankan dan seterusnya, ya, secara perbankan, ya. Kemudian membayarkan, kemudian membelanjakan, kemudian menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, kemudian perbuatan membawa ke luar negeri, termasuk membawa ke luar negeri ini, menukarkan, ya, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, ya. Dengan maksudnya ada tujuan, ya, ada tujuan dari pelaku menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan, ya, asal usul harta kekayaan yang dari tindak pidana sehingga diubah, ya, sehingga seolah-olah menjadi kekayaan yang sah. Nah, ini predicate crime atau tindak pidana asal itu secara hukum, secara teoritis akan kita kupas, ya, biar jelas gitu, ya. Nah, di sini sudah definisi sudah jelas, artinya bahwa di pencucian uang ini seolah-olah yang dari asal tindak pidana menjadi kekayaan yang syah. Definisi ini tentu sejalan dengan undang-undang, ya, yang kita sebut tadi adalah nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, ya, kita harus mengetahui pasal-pasalnya, ya, dengan pasal-pasal utama yang terkait dengan definisi tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif di pasal 3 disebutkan, ya. Ini pasal 3 ini menjerat atau mengatur tentang pelaku aktif. Apa itu definisinya? Adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, jadi menghibahkan, ya, menitipkan, membawa ke luar negeri, ya, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, ya. Jadi bisa jadi ditukarkan ini uang juga gitu, ya, tapi juga dengan surat berharga. Surat berharga itu banyak, ya, ada saham gitu, ya, ada deposito itu surat berharga dan seterusnya. Atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau atau patut diduga hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dengan tujuannya, ada tujuannya kita ngomong tadi adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Jadi ada tujuannya adalah yang dari sisi negatif atau dari sisi tindak pidana menjadi seolah-olah menjadi uang yang resmi, uang sah, ya. Dipidana nih ancaman hukumnya, dipidana karena tidak pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Ini pelaku aktif, ya, kawan-kawan. Bapak Profesor yang saya hormati, Pak Dr. Pengampu yang saya hormati, kawan-kawan Magister Hukum Unsuri angkatan tahun 2002 yang saya cintai, ya, ini mungkin bisa Anda semuanya nanti memberikan sanggah hukum, ya, tentu untuk suatu yang positif, ya, karena ilmiah itu nomor 1 bisa didapat, kemudian 2 bisa diperbarui ketika up to date, artinya
hukum ini kan mengikuti perkembangan masyarakat, suatu norma-norma, aturan-aturan yang berkembang ada di masyarakat. Nah tentu dengan seiring perkembangan teknologi yang pesat ini, kemudian teknologi informasi yang pesat, perkembangan perbankan yang pesat, yang tidak mengenal lintas negara gitu ya, lintas wilayah, provinsi, kabupaten dan seterusnya, tentu ini mempunyai dampak implikasi hukum yang harus menyesuaikan, harus up to date seperti itu. Kembali ke topik pembahasan pelaku aktif ya. Setiap orang yang menyebutkan tadi atau menyamarkan asal usul sumber lokasi peruntukan ya, pasal 4-nya pengalian hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya ya, atau diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 gitu ya. Pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang masih di TPU dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar ya. Jadi ngeri ya kawan-kawan ya, dendanya banyak. Tadi ada pelaku aktif ya, yang bisa dijerat tindak pidana, tapi ada juga pelaku pasif ya. Kita lihat pelaku pasif ya. Satu, yang setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun ya, paling 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi ada dua ya kawan-kawan, ada dua sanksi hukum. Satu adalah dipidana penjara ya, dipidana penjara itu 5 tahun dan ada denda uang. Denda uang itu paling banyak 1 miliar. Nanti keputusan hakim yang akan memutuskan ya berapa besarnya nilai denda dan pidana penjaranya berapa tahun. Kemudian masih pelaku pasif ini dapat dikemukakan bahwa ketentuan sebagaimana di pasal 1 tersebut ya, tidak berlaku bagi pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Artinya kalau misalkan diperbankan itu dia melaporkan kepada atasannya, kemudian ada diperbankan dan namanya Satgas TPPU ya, itu tidak berlaku, jadi tetap tidak berlaku macam itu asal dia melapor sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ini kawan-kawan, ini adalah saya dosennya, saya besarkan adalah Profesor Andi Sunarno di Wibowo atau Profesor Bowo ya. Kemudian Pak Dr. Roman Hakim SHMH ya, Universitas Sunan Giri. Saya sendiri angkatan tahun 2002, kemudian presentasi ini di semester genap tahun 2023. Predikat crime atau tindak pidana awal ini ya, itu nomor 1 ya, predikat crime atau tindak pidana awalnya adalah tentang korupsi ya, korupsi kawan-kawan semuanya, kemudian tentang penyuapan ya, kemudian sebentar saya mau slideshow. Kemudian tentang narkotika ya, kemudian tentang narkotika tindak pidana awal yang bisa dijerat, kemudian
kemudian juga tentang psikotropika, ya. Kemudian tentang penyelundupan tenaga kerja, yang nomor yang kelima. Yang keenam itu adalah penyelundupan tentang migran, ya, pekerja, ya, TPPO, ya, tidak pidana perdagangan orang, ya. Kemudian yang ketujuh adalah di bidang perbankan, ya, yang kita beberapa sebutan tadi, ya, di perbankan itu yang sekarang lagi gitu, ya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, seiring dengan perkembangan teknologi HP, gitu, ya, perbankan juga sudah adjustment, ya, terkait beberapa perbankan tadi. Kemudian yang delapan adalah di bidang pasar modal, ya. Pasar modal itu ada perdagangan sertifikat SHM, ya, koreksi, perdagangan SHM, kemudian reksadana, kemudian pasar valuta asing atau falas, dan banyak sekali. Kemudian yang kesembilan adalah di bidang perasuransian. Di bidang perasuransian, kemudian yang ke-11 adalah kepabeanan, kemudian ke-12 adalah tentang penggelapan, ya. Penggelapan itu yang bisa dijerat tentang undang-undang tindak pidana asal ini, ya. Kemudian ke-11 adalah perdagangan senjata gelap, ya. Senjata gelap ini sudah masuk di undang-undang terorisme, ya. Lebih banyak misalnya kasus yang ada di Papua itu, ya, perdagangan senjata gelap. Ini tentu pembuktiannya cukup rumit gitu, ya, karena asalnya dari mana, kemudian dalam aspek hukumnya surat izin memiliki senjatanya ada enggak gitu, siapa yang terlibat gitu, oknum siapa yang terlibat, kalau ada oknumnya, kemudian kalau ada dari sipil siapa yang terlibat, atau campuran dan seterusnya, ya. Kemudian 14 adalah terorisme. Terorisme ini satu bahasan yang tidak hanya menjadi bahasan negara Indonesia, tapi juga harus melibatkan beberapa negara, ya, karena doktrin-doktrin di terorisme itu kan bisa berasal dari luar gitu, dan ya sebenarnya tujuan ingin menimbulkan teror gitu, ya, atau kekacauan. Ke-14 tentang penculikan, kemudian ke-16 pencurian, 17 penggelapan, kemudian 18 pemalsuan uang, 20-nya perjudian, ya. Kemudian prostitusi, kemudian di bidang perpajakan, nah, ini lagi viral, ya, kasusnya yang sudah bergulir kepada kejaksaan, ya. Kemudian KPK ada kafailannya, kemudian prostitusi, kemudian kehutanan, ya. Kehutanan ini juga beberapa kasus, ya, bisa jadi melibatkan oknum, ya, di perhutani atau kerjasama antar perhutani dengan kepala desa misalkan. Ada nih contoh kasus yang sudah sekarang ditangani beberapa kejaksaan, ya. Di Situbondo ada itu kasusnya. Kemudian di bidang hutan tadi sudah, kemudian di bidang lingkungan hidup, kemudian di bidang kelautan dan perikanan, ya, itu bisa dijerat tindak pidana tadi, ya, kasih asalnya bagi kita tadi. Kemudian yang ini kedua ditentukan atau tindak pidana lain yang atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Ini kawan-kawan, ya, jadi Pak Profesor yang saya hormati, Pak Dokter yang saya hormati, ya, bahwa perbankan itu sangat rentan, ya, sangat rentan dengan tindak pidana pencucian uang, karena dia mengetahui, ya, di depan itu, ya. Karena terus mentransfer tadi, kemudian mengalihkan, ya, karena kalau misalkan melalui transfer atau melalui antar bank itu kan pegawainya melakukan pekerjaan itu, ya. Oleh karena
misalnya maka harus meyakini bahwa nomor satu uang yang disetorkan itu merupakan uang yang sah. Nah, tapi kan ini agak sulit bagi orang perbankan. Bagaimana meyakini, karena kan debitur datang ke kantor perbankan. Kemudian yang perlu diamati adalah mengamati profil nasabah. Ya, kalau misalnya Anda punya 16.400 100 ribuan, paling enggak kan tidak semuanya datang setiap hari ya pada perbankan, tetapi kan pegawai bank itu kan bisa gitu ya menganalisis profil nasabah, ini profil nasabah apa gitu ya, semacam itu kan bisa dianalisis, wajar nggak kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan, dan melapor. Yang penting adalah melapor jika ada transaksi mencurigakan. Artinya bahwa kalau dia melakukan pelaporan ya, maka tindak pidana awalnya predicate crime tadi ya, pasal-pasal yang bisa dijeratkan itu tidak berlaku ya. Tentu mekanisme ini sudah ada di perbankan ya, sudah jelas sekali dan ada sekali di perbankan. Kemudian untuk DPR yaitu DPR RI, kesimpulan dan saran dari kami adalah bahwa penyusunan ya, perlunya penyusunan RUU penyitaan aset tindak pidana. Kemudian juga ada usulan pembatasan uang kartal tadi yang kita bukan di depan ya. Jadi penyitaan aset tindak pidana apa sih? Gitu. Karena nomor satu yang kami pengamatan itu ya secara kesimpulan dari berbagai sumber, artinya bahwa tindak pidana ini para pelaku ini nggak takut terhadap hukum, nggak takut karena mereka bisa bayar pengacara ya. Kita ini kawan-kawan hukum ini bisa diminta jasa ya, mereka bahasanya oke lah, kita tinggal sewa pengacara gitu. Tapi pelaku tindak pidana ini atau pidana korupsi misalkan, itu takutnya adalah ketika disita itu aset tindak pidana satu itu. Terus kedua ada upaya memiskinkan ya, kembali memiskinkan begitu ya ucapannya, kita kembali ke bawah adalah memiskinkan daripada pelaku tindak pidana atau koruptor utamanya misalnya. Nah itu yang sangat diketahui ya, karena dengan sudah miskin artinya dia peluang untuk melakukan tindak pidana kan lebih kurang gitu ya. Kemudian ya untuk kampus sendiri kita kesimpulan dasarnya adalah ikut mengawal ya, mari bersama-sama kawan-kawan ya, mumpung kita di status mahasiswa ini magister hukum ya, kita ikut mengawal RUU tentang penyitaan aset tindak pidana ini ya. Ini adalah salah satu upaya negara kita Republik Indonesia ini biar bersih hasilnya sekarang gitu ya. Di satu sisi memang tidak semuanya kita permasalahan bangsa ini kan banyak ya, karena bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar ya, dengan jumlah penduduk 200 juta lebih ya, itu kan nomor sekian di dunia ya, setelah China, Amerika dan seterusnya. Kita salah satu jumlah penduduk terbesar, artinya permasalahan juga besar, wilayah negara kita juga sangat besar sekali. Ini adalah salah satu upaya bahwa Indonesia bisa Indonesia emas ya 10 tahun mendatang. Tak lupa juga masyarakat ini harus melakukan kontrol terus ya, pengawasan terus menerus mulai beberapa media sosial yang dimiliki ya. Sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok ya. 2023 ini TikTok yang lagi booming ya, semacam itu. Jadi perannya ada peran perbankan, ada peran DPR RI, ada peran masyarakat, ada peran kampus. Jadi semuanya kita suarakan demi penegakan hukum Indonesia ini. Jadi pendiri kita itu mengatakan bahwa hukumnya harus tegak gitu ya, penegakan hukum harus tegak, kemudian ada kemandirian ekonomi, kemudian ada stabilitas ya, politik, disebut hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Stabilitasnya harus dijaga, penegakan hukumnya harus ada di sini, harus ada penegakan hukumnya, kemudian harus ada kemandirian ekonomi. Nah, di era presiden sekarang ini Pak Jokowi ini kan lagi mengupayakan melakukan perjalanan dan sudah dilaksanakan tentang kemandirian ekonomi. Mungkin itu dari pihak-pihak yang berkoalisi dengan TPP ini sangat banyak ya, kinerja khususnya PPP ini ada nomor
satu perbankan. Kemudian nomor 2 adalah DPR RI, nomor 3 perguruan tinggi yang kita ini kan kawan yang sedang belajar ya. Kemudian yang keempat adalah media massa atau sosial media. Kemudian yang kelima ini adalah aparat penegak hukum ya, mulai dari KPK ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah urgensi daripada PPATK ya untuk melakukan pencatatan, pelaporan dan tindakan lainnya itu terkait dugaan tindak pidana tadi. Ini agar Kementerian Keuangan juga bisa melakukan tracing ya terhadap beberapa kasus ini. Kemudian adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ke-9 Kejaksaan, kemudian ke-10 Menko Polhukamnya itu tadi, ke-11 Kehakiman, banyak sekali yang terkait dengan TPPU ini. Dan tak lupa adalah masyarakatnya, masyarakat itu. Terima kasih, thank you Bapak Profesor yang saya hormati, Bapak Doktor yang saya hormati ya, pasca sarjana Mekes Hukum Universitas Sunan Giri Unsuri Surabaya tahun 2023 ya, kalau angkatannya sih 2022. Semoga predicate crime ini predicate crime yang saya tulis ya, semoga bisa menjadi pencerahan ya, utamanya buat kita, buat saya ya pribadi dan kawan-kawan di Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Sunan Giri Unsuri Surabaya tahun 2023 ini, angkatan 2022 ya. Semoga menjadi pencerahan buat kita, buat kampus kita ya. Kajian-kajian ilmiah ini bahwa ilmu hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ya, yang mempunyai kemampuan mengikat ya dan melakukan sanksi bagi pelanggarannya, pelanggar hukum. Semoga dosen pengampu mohon izin, terima kasih Pak dosen pengasuh Pak Profesor Bowo ya Sunarno Bowo, sarjana hukum Magister Hukum. Kemudian juga terima kasih Pak Dr. Rahman Hakim, sarjana hukum Magister Hukum ya. Apabila ada kebenaran ya adalah merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila ada kesalahan merupakan kesalahan kami, kesalahan saya sebagai mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum ya, Universitas Sunan Giri Surabaya ya. Mata kuliah ini, perkuliahan ini adalah salah satu upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara dengan belasan penegakan hukum ya, kemandirian ekonomi dan stabilitas dalam bidang policy hukum HAM. Terima kasih, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.